Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Kali ini mohon izin kepada para pemirsa dimanapun juga berada untuk menyampaikan beberapa hal. Mungkin ini merupakan semacam himbauan, apalagi kita sebagai umat Islam sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang penting untuk kita fahami bersama, dan ini juga sering ditanyakan oleh kaum muslimin terutama. Hal-hal yang perlu untuk kita ingat terkait dengan COVID-19 ini dan bulan suci Ramadan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah sebentar lagi kita akan mendengarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia bersama dengan Majelis Ulama Indonesia serta ormas-ormas Islam. Keputusannya sebentar maghrib waktu Jakarta akan kita dengarkan dari pengumuman Menteri Agama apakah malam ini sebentar malam tarwih atau enggak. Cuman berdasarkan pertimbangan perhitungan ilmu hisab, perhitungan kemungkinan besar ya berdasarkan pengamatan bulan mungkin umat Islam Indonesia akan kompak nanti malam mulai salat tarwih, tapi ini kepastiannya setelah menunggu sidang isbat sebentar. Seandainya bulan suci Ramadan mulai nanti malam, maka beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagaimana layaknya pada tahun-tahun yang lalu, kita meramaikan masjid untuk beribadah sholat tarwih. Nah kali ini ada sesuatu yang sifatnya sangat darurat. Karena itu kita faham bersama bahwa sholat tarwih itu sunnat, sholat di masjid itu sunnat, tetapi mempertahankan kesehatan diri dan kesehatan keluarga itu wajib. Al-muhafadzatu 'alan nafs. Karena itu kaidah mengatakan bahwa dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mengejar manfaat, misalnya pahala. Karena itu saya menghimbau, seperti juga himbauan Majelis Ulama, mari kita melakukan amaliyah Ramadan di rumah. Insya Allah, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan rangkaian ibadah-ibadah kita di rumah, maka insya Allah pun juga pahalanya tidak kalah, apalagi dalam kondisi darurat seperti ini. Al-ardu masjidun, kata Rasulullah, muka bumi ini adalah masjid. Jadi rumah kita juga sesungguhnya itu adalah tempat sujud, masjid juga. Karena itu jangan merasa kurang kalau kita sholat tarawihnya di masjid, karena ini kondisinya darurat. Ad-daruratu tubihul mahturat. Dalam kondisi darurat itu memungkinkan kita melakukan sesungguhnya apa yang selama ini kita tidak lakukan. Kemudian selanjutnya, besok kita akan sholat Jumat. Kalau hari-hari normal. Tapi fatwa Majelis Ulama menekankan bahwa ini bukan hanya Majelis Ulama Indonesia, tapi ulama hampir seluruh dunia, termasuk Saudi Arabia, menutup masjid untuk salat Jumat. Kenapa? Karena ada wabah virus corona yang sangat mengancam kehidupan kita. Nah ini adalah kondisi alasan ya dalam ada ilat yang memungkinkan kita untuk tidak salat Jumat. Bagaimana dengan hadis Nabi bahwa orang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut dikhawatirkan meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Nah itu memang hadis, tapi dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal, entah itu karena ada wabah, entah itu perang lagi berkecamuk, maka hadis itu menjadi tidak mengikat buat kita. Kenapa? Sekali lagi alasannya adalah darurat. Walaupun kita memang di rumah rangkaian ibadah, tapi saya juga mengingatkan tidak berarti masjid itu harus ditutup dan vakum. Tetaplah masjid itu membantu umat warga di sekitarnya untuk membangunkan sahur, bahkan untuk azan. Tapi nanti pada azannya itu kan
Ya, as-salatu fi buyutikum, salat itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Itu kan seperti suara azan Istiqlal seperti itu. Nah, kemudian juga menerima zakat fitrah. Kalau memang tidak ada tempat yang paling strategis untuk menerima zakat para warga, masjid tetap boleh dimanfaatkan, dilakukan, tetapi dengan catatan social distancingnya, penjarakannya itu harus diatur sedemikian rupa, dan pastikan setiap kali kita ke ruang publik, seperti biasanya kita menggunakan masker. Bulan suci Ramadan juga identik dengan bulan mudik, perlu saya tegaskan pemahamannya. Jadi terserah Bapak Ibu memahami pernyataan kami bahwa sesungguhnya mudik itu tujuannya sangat luhur, ingin membahagiakan orang tua di kampung, keluarga di kampung. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, kita melakukan mudik, malah justru membuat orang tua kita itu nanti bisa terpencil, dipencilkan oleh warga masyarakat setempat. Bahkan dimaki-maki, kenapa anaknya pulang. Ya, karena itu, saya kira kita paling bagus untuk menunda kepulangan kita di kampung dengan alasan ini. Ini bukan membahagiakan orang tua di kampung, tapi membuat orang tua kita nanti terisolasi, bahkan kita juga berpotensi bukan memberikan kebahagiaan, tapi membawa penyakit untuk mereka. Jadi kalau kita mencintai keluarga kita di kampung, tahanlah dirinya untuk tidak pulang kampung, karena siapa tahu kita termasuk orang yang membawa penyakit kalau pulang. Memang tidak ada tanda-tandanya, tetapi virus ini kadang-kadang muncul tanpa ada tanda-tanda. Sehubungan dengan bulan suci Ramadan ini, ya, ada beberapa hal yang perlu juga saya ingatkan. Sahur berjamaah. Pastikan karena kita akan berpuasa, sedapat mungkin tentunya kita sahur tepat pada waktunya. Jangan sesudah sholat tarawih, udah nggak usah saya dibangunin. Akhirnya nanti terjadi kelelahan, terjadi kelaparan, kehausan. Kenapa? Karena dia tidak makan sahur. Disunatkan kita sahur. Puasa yang sempurna itu kalau kita lakukan juga sahur. Ya, sahur itu kan ada jam sahurnya kan. Jangan nanti makan malam sekaligus makan sahur. Nanti terjadi kelemahan fisik. Nah, kita perlu memperkuat daya tahan fisik kita dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga jangan ditunda pada waktu buka puasanya. Disunatkan kita buka puasa tepat pada waktunya, jangan menunda 1 jam, 2 jam. Makan tepat waktunya, karena kalau tidak nanti dikhawatirkan ada gangguan pada diri kesehatan. Dan saya ingin tekankan, jangan sampai tidak berpuasa hanya lantaran demi untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Sebagai orang Islam tentu percaya dan yakin apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ya, puasa itu adalah sehat. Sumu tasihun, itu fi'il amr, berpuasalah kalian agar kalian itu sehat. Nah, jadi kalau ingin sehat, berpuasalah. Itu resep yang paling jitu bagi seorang muslim untuk berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan puasa Ramadan ini bukan saja membakar dosa. Ramadan artinya membakar hangus. Kita bermohon kepada Allah agar Ramadan kali ini bukan hanya membakar hangus dosa-dosa kita, tapi juga membersihkan virus, termasuk virus corona yang ada di sekitar kita. Keajaiban Ramadan ini kita mohon kepada Allah, seiring dengan hadirnya Ramadan, turunkanlah keajaiban ya Allah untuk juga menghilangkan virus di sekitar kami. Kemudian juga di rumah kita bisa melakukan tadarusan. Nikmati kita berada bersama keluarga di rumah. Kita bisa sholat jamaah di rumah, kita tadarusan berjamaah di rumah, sahur berjamaah di rumah, buka puasa di rumah, dan bahkan sholat 5 waktu berjamaah di rumah. Pasti anak cucu kita itu pun juga akan sangat merasa hangat. Kehangatan keluarga muncul justru pada saat virus ini mengepung kita. Dan jangan pernah mengurangi doanya. Bahkan doa harus semakin kuat kita lakukan dalam kondisi darurat seperti ini. Terakhir saya ingin sampaikan juga kepada segenap umat Islam, mari kita menghargai pahlawan kita. Pahlawan yang paling berkibar jasanya sekarang ini adalah petugas kesehatan. Ya, jangan sampai mereka itu pulang ke rumahnya, ya, justru malah kita jauhi. Pastikan bahwa petugas kesehatan itu lebih tahu dan mereka punya protokolnya tersendiri. Pasti sudah membersihkan diri sebelum pulang ke rumahnya.
Makanya itu jangan menjauhi mereka, jangan mengucilkan mereka. Dan tentang mayat, jangan menolak mayat untuk dikuburkan. Kenapa? Al-mayyitu haqqullah, mayat itu haknya Allah. Jadi kalau kita menolak mayat itu dan mayat itu tergeletak, maka seluruh orang di kampung itu ikut berdosa. Dosa massal akan diperoleh orang kalau ada orang membiarkan mayat tidak dikuburkan. Ini al-mayyitu haqqullah. Mari kita terima sahabat kita, saudara kita. Mereka itu berjuang untuk kita semuanya. Pasti mereka itu sudah membersihkan dirinya sendiri. Ya, inilah sekelumit dari saya, para pemirsa. Tetap perkuat, jangan sampai menurun kualitas Ramadannya kali ini. Justru kualitas dan kuantitas Ramadan harus lebih meningkat seiring dengan hadirnya COVID-19 ini. Semakin kuat ujian yang kita hadapi, maka semakin tinggi kelas yang kita daki. Tidak ada kenaikan kelas tanpa ada ujian. Mudah-mudahan ujian ini insya Allah akan menaikkan kelas spiritual kita, martabat spiritual kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, ingat, saya akan mengingatkan kembali pesan pencegahan yang seperti sebetulnya kita sering dengar juga. Pertama, tentu kita diminta cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimum 20 detik. Bagi kita umat Islam, baca basmalah lah. Insya Allah berkah itu. Huruf banyak itu adalah litabarruk, ya kan, pemberkahan. Jangan pernah lupa untuk menggunakan masker. Ya, untuk semua. Selalu pakai masker apabila kita berada di luar rumah atau di tempat umum. Bahkan kalau perlu juga di rumah kalau ada tamu yang lain datang. Yang ketiga, jarak aman 1 sampai 2 meter. Kalau terpaksa kita harus hadir dalam satu acara tertentu, jaraknya harus diatur. Di rumah saja kita berada. Insya Allah kalau tidak ada anak-anak muda biasanya mungkin merasa daya tahan tubuhnya kuat. Jangan sampai menyetor penyakit kepada orang tuanya yang sudah 60 tahun, kasihan tuh. Kita nggak apa-apa tapi nyetor penyakit oleh-oleh untuk orang tua. Orang tua itu daya tahan tubuhnya lemah. Jadi saya ingatkan. Kemudian kita juga agar tidak mudik. Bukan berarti tidak boleh mudik. Ada waktunya kita mudik. Insya Allah tepat waktunya nanti kita akan pulang. Dan kita bisa mengirimkan apapun yang kita inginkan terhadap orang tua melalui lembaga jasa yang ada. Tanpa harus mengusik ketenangan warga setempat di kampung halaman setempat yang juga berakibat pada terusiknya keluarga orang tua kita karena kita datang. Kehadiran kita membuat muka orang sana cemberut, tapi kita tidak pulang di sini sama dengan menghargai Rasulullah. Apabila ada virus mewabah di satu tempat, jangan pergi ke tempat itu. Tapi kalau sudah terlanjur ada di tempat itu, kata Rasulullah, jangan tinggalkan tempat itu. Jangan keluar dari tempat itu. Itu hadis Bukhari. Bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat sahih. Mari kita meningkatkan perang melawan COVID. Artinya mari kita berdoa semoga kita bisa memenangkan pertarungan dengan virus ini. Inilah harapan dan himbauan kami. Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.